Oke, oke. Jadi kita hari ini ada responsi scientific computing yang akan dipandu oleh dosen Pak Dani Eka. Jadi nanti alurnya itu kita pertama akan ada penyampaian materi oleh Pak Dani. Setelah itu kemudian ada sesi tanya jawab dan setelah itu di akhir kita ada pengisian absen ya. Ya tanpa lama-lama lagi pada Pak Dani Eka silakan. Oke, selamat siang semuanya yang di online maupun di tempat ya. Eh ya sebenarnya mungkin jangan gaya kelas deh. Yang namanya responsi itu kan sebenarnya kalian ingin memperdalam apa yang sudah kalian pelajari dan masih nggak ngerti. Benar? Apalagi mau persiapan buat UTS. Nah, kalau gitu nggak ada gunanya saya presentasi dari awal lagi sampai akhir kayak 7 pertemuan kita sebelumnya. Sudah, dari kalian aja. Mana yang kalian masih bingung dari scientific computing? Kayaknya kebanyakan bukan di kelas saya ya. Hah? Kalau saya lihat yang di kelas saya tuh siapa ya? Saya nggak kenal muka-mukanya. Dari LD semua kah? Atau dari kelas apa? LE? LA, LB, EC nggak ada? Wah, ya rasanya sebagian besar kayaknya bukan dari kelas saya. Makanya saya rada-rada bingung kenapa ini. Jadi ini aja. Saya akan coba jelaskan materi yang kalian masih belum ngerti. Jadi akan lebih enak bagi saya fokus ke yang kalian nggak ngerti. So, dari semuanya, mau yang dari online maupun yang dari onsite, ada nggak yang mau minta kalian dijelaskan ulang mengenai materinya? Bagaimana? Gampangnya gini, ini cuma untuk mau UTS kan ya? Nah, UTS itu cuma sampai interpolasi, dah. Dari Taylor sama apa akar persamaan nggak masuk untuk UTS kali ini. Jadi berarti yang kalian harus pikirkan kan yang awal, apa itu pertemuan satu, soal error dan teman-teman, kemudian sistem persamaan linear, dan regresi dan interpolasi. Oke, dari materi itu ada yang mau ditanyakan nggak? Stop. Kalau nggak saya bingung juga mau ngajarin apa. Soalnya nggak enak juga kalau saya ngejelasin semua dari awal. Ada? Yang dari online? Mana dulu yang bikin bingung? Fokuslah. Sistem persamaan linear dengan regresi dan interpolasi. Mana yang bikin bingung? Regresi dan interpolasi. Oke, dari regresi dan interpolasi, apa yang masih dibingungkan dari situ? Biar lebih enak lagi. Saya mungkin sambil share papan tulis digital aja ya, biar kelihatan semua. Oke, interpolasi dan regresi. Ini berarti saya hilangkan dulu deh biar saya bisa coret-coretnya enak. Kita bicara mengenai regresi dan interpolasi. Oke, konsep dasarnya terlebih dahulu biar kalian nggak bingung. Yang namanya interpolasi itu apa, regresi apa? Coba ingat lagi. Oh, bedanya apa sih antara regresi sama interpolasi? Di kelas saya belum ya, baru besok ya. Kita, maaf, kita belum membahas regresi dan interpolasi secara mendalam. Gimana? Coba, ada? Apa yang disebut regresi? Kita bedain dulu nih, biar kita bisa paham dengan persis sebenarnya apa itu regresi dan interpolasi, supaya nanti pada saat kita bicara uh, ininya, mengenai rumus dan perhitungannya lebih enak. Kita punya regresi dan kita punya interpolasi.
interpolasi. Semuanya sebenarnya sama ya. Kita punya scatter data, titik-titik X dan Y yang banyak. Kemudian kita akan olah titik-titik tersebut menjadi sesuatu dengan regresi dan interpolasi. Nah, bedanya di mana? Dari LD, LB, apa LE? Kelasnya LD, LE? LD sama Pak Haris berarti ya. Coba dijelasin sama Pak Haris apa bedanya regresi sama interpolasi. Ya, kecil. Hah? Gimana? Yang di online? Yaudah, mungkin saya akan jelaskan seperti ini ya. Cara menghitungnya itu kurang lebih, bayangkan kita punya suatu titik data seperti ini. Ini adalah titik data kita kalau kita bicara grafik Y sama X. Apapun Y sama X itu ya. Kita nggak bicara dengan lebih detailnya. Nah, regresi dan interpolasi itu sebenarnya suatu cara bagi kita untuk mengekstrak informasi dari data-data ini. Data-data ini, apa diambilnya? Kan tidak semua area X itu punya nilai Y-nya. Oke? Tapi kadang-kadang kita butuh nih. Saya butuh tahu sebenarnya nilai untuk suatu nilai X, Y-nya berapa? Dari di sini. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan regresi atau interpolasi. Tapi ada bedanya antara regresi dan interpolasi, meskipun sebenarnya dua-duanya kita bisa gunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Nah, kita mulai dulu dari regresi. Kalau regresi itu berarti di antara titik-titik data ini kita pengen bikin ada semacam trend line. Suatu fungsi yang bisa mewakili distribusi dari titik-titik itu. Trennya kayak apa sih? Nah, misalnya kalau ini saya banyak regresi, oh ya udah, saya mau merepresentasikan titik-titik ini sebagai suatu garis lurus. Ya udah, nanti berarti mungkin saya akan punya suatu persamaan garis yang bentuknya seperti ini, di mana saya akan punya persamaan kurang lebih AX. Oke. Ini adalah cara kita untuk melakukan regresi. Nah, nanti pada saat kita ingin mendapatkan nilai di antara titik yang makanya rumus ini sama dengan X. Itu kalau kita regresi. Jelas kalau regresi itu nggak ini ya, nggak akan semua titik dilewati dan hasilnya meskipun ada titik-titik di situ pasti nggak akan tepat di garisnya. Nah, garis regresi nggak harus selalu garis lurus. Kalian boleh menggunakan garis polinomial. Jadi kalau polinomial, mungkin hasilnya akan jadi seperti ini ya. Ini kalau digambarkan sebagai garis polinomial nanti akan seperti ini. Nah, ini mungkin persamaannya akan beda lagi. Kalau polinomial tergantung ordenya ya. Nah, ini bisa kita regresikan seperti itu. Sekali lagi, titik-titiknya tuh nggak kena di dalam garis yang kita buat. Nah, nanti kalau kita sudah punya, ya sudah kita punya bisa melakukan kira-kira kalau saya punya titik data X berapa nilainya, Y-nya. Itu kalau kita bicara regresi. Jadi nanti sebenarnya metode regresi itu adalah metode bagaimana saya bisa menghasilkan A, B, atau C-nya, koefisien-koefisiennya. Garis mana yang kalian pakai, terserah kalian ya. Jadi tipe garis, tipe regresi yang ditentukan, apa yang digunakan, itu terserah kalian yang mau ngitung. Kecuali kalau di soal disebutkan ya harus pakai regresi linear. Jadi kalian yang harus bisa ngelihat, oke, ini saya kira
lebih cocok pakai linear atau saya pakai polinomial atau kalau dilihat di buku teks ada satu lagi yaitu yang logaritmik ya. Nah, jadi metode regresi kalau kita lihat di bukunya itu adalah cara bagaimana kita menghasilkan koefisien-koefisien. Kalau kita cuma garis lurus berarti A sama B-nya. Berapa A sama B. Oke. Nah, itu regresi. Kalau kita bicara interpolasi, lain cerita. Interpolasi itu lebih ke kalau ada titik-titik data seperti ini, kemudian saya butuh tahu ada data X di antara titik itu gimana? Nah, gampangnya gini. Kalau interpolasi, seolah-olah kalian bikin garis atau persamaan yang nyentuh semua titiknya. Jadi kalau gini ya, tergantung bentuknya seperti apa. Paling kayak gini. Nah, jadi saya bikin garis-garis yang bisa melewati semua titiknya. Sehingga pada saat saya ini butuh tahu di sini nih. Ini saya tinggal masukkan ke persamaan garis yang oh, di sini. Itu kalau kita bicara interpolasi. Nah, nanti kita akan lihat yang namanya interpolasi tergantung ininya metodenya. Jadi nanti pendekatannya nggak selalu garis lurus. Pasti ada yang bentuknya lain lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Nggak usah nunggu terakhir deh. Kalau terakhir nanti kelupaan lagi. Ada? Kalau nggak ada, saya hapus semuanya dulu. Nah, sekarang kita bicara metodenya ya. Kalau kita bicara regresi, itu kita punya linear, yang paling sederhana, dan polinomial. Oke. Kalau interpolasi, kita punya 3 metode yang sudah kita pelajari, yaitu linear, kemudian kita punya cubic spline, satu lagi itu Newton polinomial. Jadi beda cara pendekatannya ya, antara linear, cubic spline, Newton polinomial, linear, dan polinomial. Nah, nanti mungkin kalian harus melihat contoh kasusnya, apakah kita akan gunakan linear, cubic spline, atau Newton polinomial. Atau malah memilih dan membandingkan di antara kedua metode tersebut. Untuk kalau kita melakukan interpolasi. Oke. Kalau gitu, saya akan buka bukunya deh. Ini kalau interpolasi kayaknya lebih enak lihat dari bukunya. Oke, kita bicara mulai dari regresi dulu deh yang paling gampang. Oh, saya salah berarti least square ya. Least square itu yang linear. Nah, gini, kalau kalian bicara least square, nggak usah terlalu banyak bingung. Karena tadi ya, kita membuat suatu garis lurus. Jadi, sebenarnya yang perlu kalian gunakan itu cuman yang... Bentar, mana sih? Oh, ini Python-nya ya. Bentar. Kayaknya ada di buku satu lagi lebih enak.
Oh, kok nggak ada? Oke, sebenarnya kalau kita bicara linear least square regression atau linear regression, itu sebenarnya kalian cukup mencari nilai A dan B. Karena kita punya persamaan itu dalam bentuk Y sama dengan B. Di mana kita mencari A itu dengan sebenarnya menjumlahkan semua titik-titik data kita dan kita satukan. Rumusnya itu. Mungkin saya pakai ini aja dulu sebentar. Oke, ini sebenarnya hanya untuk turunan gimana kita bisa menurunkan si linear regression-nya ya. Tapi rumus aslinya itu sebenarnya kalian cukup melihat yang bagian ini kalau saya tidak salah. Oke, yang ini. Intinya kan kita mau menjalankan yang ini ya. Bahwa saya punya Y sama dengan A ditambah B. Atau ya bentuknya seperti apapun lah ya. Jadi ada yang koefisien yang nempel ke variabel X dan ada koefisien yang bebas. Biasanya sih ditulisnya AX plus B atau kalau di sini kan BX plus A atau kayak beberapa mungkin ada yang MX plus N atau MX plus C. Nah itu sebenarnya bebas. Ini adalah kalian tahu bahwa bentuknya itu seperti ini. Ada satu koefisien yang nempel ke X dan ada satu koefisien yang benar-benar berdiri sendiri. Dan semuanya ditambahkan sama dengan Y. Jadi adalah yang harus kalian cari kalau kita bicara regresi. Nah, regresinya itu bisa kalian dapatkan dari sini. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan A, itu sebenarnya kita cuma menjumlahkan. Ingat saya itu harusnya, oke ini adalah kalau di dalam bentuknya XABX itu akan menjadi seperti ini. Nah, kalian bisa hanya mengikuti ini aja biar gampang. Bisa ngitung D-nya dulu, terus nanti akan dihitung di Y-nya. Tapi gunakan yang ini. Ini itu kurang lebih seperti ini. Kalian kalau mau gampang, hitungnya gini. Kalian bikin tabel. Memang harusnya komputasi ya. Kalian bikin tabel pertama gini. X dan Y. Ini untuk titik data asli kita. Oke. Anggap apa udah ada ini. X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Ini juga ada Y1, Y2, Y3, Y4, dan seterusnya. Jadi ini adalah titik-titik data kita. Kita pasti punya titik data dalam bentuk X dan Y. Mau apapun ininya ya, mau apapun namanya, tapi pakainya kita punya dua. Yang satu di sumbu mendatar, satu sumbu tegaknya. Kalian buat tabel seperti itu, kemudian kalian hitung kuadratnya. Nih, hitung X kuadratnya berapa? Dari sini ya. Dari yang sini berarti sekarang punya X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan seterusnya. Oke, lakukan yang sama juga untuk Y. Jadi kalian punya Y kuadrat, Y2 kuadrat, Y3 kuadrat, dan seterusnya. Oke, nah terus, ini nanti hilang ya. Oke lah, biarin aja.
Nah, di sini kalau kalian lihat kan sebenarnya kita cuman yang kita butuhkan adalah nilai rata-rata dari X dan Y, kemudian nilai kuadrat dari X dan Y. Oke? Jadi kalian bisa lakukan perhitungan dengan menggunakan semua yang ada di sininya. Pertama, berarti tadi seperti ini ya. Saya punya X, saya punya Y, kemudian di bawahnya ini kalian bikin rata-ratanya berapa? Di kolom X sama Y yang asli. Kan kalau rata-rata udah tahu lah ya, cara ngitung rata-rata nggak perlu saya jelaskan kan. Jumlahkan bagi dengan jumlah data. Udah selesai, itu rata-rata ya. Kita dapat nilai rata-ratanya di sini, kita dapat X kuadratnya di sini, kita dapat Y kuadratnya di sini, dan sebenarnya kalau kalian sudah punya Y kuadrat dan segala macam, oh ini tambah rata-rata kuadrat ya. Ini juga harus ada rata-rata kuadratnya berapa. Ini rata-rata kuadrat bisa dikuadratkan dari sini atau ini dijumlahkan juga nggak masalah sih. Nah, tapi intinya kalau kalian sudah punya tabel seperti ini, rumus ini bisa kalian gampang ini kan. Nah, lihat yang bagian ini XI kuadrat itu kan sebenarnya kalian tinggal ngejumlahin yang bagian ini aja. Si tabel yang bagian X kuadrat, jumlahin aja. Selesai, kalian dapat nilainya. Ya kan? Kalau yang bagian ini nih, yang saya kotakin di sebelah sini. Kemudian, tambah satu lagi. Kalau yang ini, bikin satu kolom lagi untuk X dikali dengan Y. Di bawahnya jumlahin. Dapat bagian yang saya kotakin kedua. Benar? Ini XI kuadrat, kita jumlahkan dapat dari yang tadi di sini. Nah, kalau seperti ini berarti kan kita sudah dapatkan yang bagian ini adalah rata-rata yang ini adalah perkalian dengan yang di sini. Berarti kita sebenarnya sudah mendapatkan bagian yang di A-nya. Makanya akan lebih mudah kalau kalian bikin tabelnya terlebih dahulu seperti ini untuk mendapatkan komponen-komponen dari yang di sini. Jadi jangan bingung. X, Y, Y ya udah kumpulin aja X, Y, Y dijadikan satu kolom untuk setiap tipe data lakukan kemudian jumlahin di belakangnya dapat yang X kuadrat ya udah bikin XI X kuadrat kolom X kuadrat kuadratkan semua nilai X kemudian jumlahkan atau rata-ratakan kita bisa dapat nilai keduanya dari sana. Nah, terus kalau yang bagian B-nya juga bisa kalian lakukan dengan cara yang sama. Nah, kita lihat bagian B-nya. Yang bagian B-nya kan ini ya, dijumlahkan XI kali YI. Udah ada dari yang sini. Udah ada kan ya? Kita jumlahkan XI X kali Y. X ini mediannya, nilai tengahnya. Berarti ya dari sini. Dapat. Sigma YI dapat dari kolom ini. Dijumlahkan, selesai. Nah, yang di bawahnya juga sama. Ini dapat dari yang tadi ya, di sini. Yang rata-rata X kuadrat juga dapat dari yang. Jadi kita sebenarnya sudah mendapat semuanya dari tabel ini. Tabelnya enak sih, gampang bikinnya. Kalau kalian susah-susah kan bikin tabel itu juga di Excel juga jalan kan ya? Benar kan? Nggak ada yang ngelarang kalian ngitungnya pakai Excel. Nggak ada yang bilang harus nulis tangan. Bisa aja dari Excel tinggal pindahkan ke tangan kan. Nah, jadi jangan bersusah-susah lah untuk regresi. Intinya kalian kalau cuman lakukan tabel untuk menjumlahkan melist data X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Oh, kayaknya nggak butuh ya Y kuadrat. Y kuadrat, kemudian X kali Y. Nah, itu aja. Kemudian dari semua datanya pastikan kalian dapat jumlah totalnya sama rata-ratanya. Udah, semuanya pasti bisa didapatkan dari sana. Kalau sudah ya kalian akan dapatkan A sama B. Atau cara lain sebenarnya di bawah. Yang di bawah itu cara yang lebih gampang. Kalian hitung B-nya aja dari yang tabel. Kemudian untuk hitung A-nya, kalian hitung dari menggunakan rumus yang di sebelah kanan di
Jadi B-nya udah ada, dihitung dari yang bagian sini, ini lebih gampang lagi. Tapi kalau yang ini sebenarnya kita bikin tabel lagi ya. YI dikalikan dengan XI dikurangi dengan rata-rata. Jadi lebih, sebenarnya kalau saran saya sih ya, kalau kalian ngitung pakai yang atas saja. Pakai yang ini tuh nanti kalian harus nambah tabel lagi. Di sini adalah tabel XI dikurangi dengan median minnya X. Jadi sebenarnya kalian harus punya ini dulu nih. Jadi setiap nilai X ini dikurangi ini, X dikurangi ini, dan seterusnya kita punya di sini. Ada? Kemudian di sini adalah tabel YI dikalikan dengan XI dikurangi dengan nilai tengahnya. Berarti yang kolom ini dikalikan dengan kolom ini, taruh di kolom ini. Jumlahkan, kalian dapat. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Biar nggak bingung gini deh. Saya kasih contoh. Coba kita hitung. Datanya seperti ini, biar gampang. Datanya mah sederhana aja lah. Atau yang kita ada di praktikum itu datanya seingat saya, bener sih 012 ya. Nah, coba kita dengan data seperti ini, kita buat nilai ininya, apa namanya, kita lihat regresi. Coba, mungkin saya tulis di sini deh datanya, biar kalian bisa ngeliat rumusnya. Oke. Berarti, coba kalian hitung langsung di kertas kalian. Kita cari dulu X3 ya. Atau saya biar saya bisa bolak-balik saya ke ini aja dulu. Oke, saya ulangi, ini adalah datanya XY 0113 22. Nah, sekarang coba hitung dulu rata-ratanya. Yang X rata-ratanya berapa? Rata-rata X berapa? 0, 1, 0 ditambah 1 ditambah 2, jadi berapa? 3 dibagi dengan, berarti rata-ratanya 1. Ya sudah, kita simpan di sini 1. Rata-rata Y-nya berapa? Rata-ratanya berapa? 2. Karena 1 ditambah 3 tambah 2, 6 dibagi dengan 3, kita dapat, nah, apa 2. Berarti di sini 2. Oke, sekarang kita tambahkan kolom di sini. Kita cari X kuadratnya. X kuadrat yang 0 berapa? 0. Yang 1? Yang terakhir? 4. Nah, sekarang apa lagi yang kita butuhkan kalau kita coba yang bawah aja ya. Berarti XI dikurangi dengan X aksen. Nol dikurangi 1? Berapa? Ya 1. 1 dikurangi 1? 0. Yang ini? 2 dikurangi dengan 1? 1. Berarti kita udah punya nih. Ini. Sekarang kita butuh yang ini. Benar ya?
Oh, yang X dulu. X dikalikan dengan XI min. Nah, ini. Ini saya kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mendapatkan kolom 5 ini berarti kolom 1 kita kalikan dengan kolom 4. Benar? Nah, berapa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, sekarang kita butuhkan yang YI kali dengan XI min rata-ratanya. Ya, ya benar. Berapa? Berarti yang kolom 4 dikalikan dengan kolom 2. Min 1. Terus? 0. Terus? 2. Nah, kita butuh jumlah dari yang ini. Kolom 3, L5, dan kolom 6 jumlahnya. Berapa jumlahnya? Kalau ini dijumlahkan semua? Yang kolom 5 dijumlahkan semua? 2. Kolom 6 kita jumlahkan semua? 1. Berarti rumus tadi untuk kita dapatkan si B-nya itu kan kolom jumlah kolom 6 dibagi dengan jumlah kolom 5. Berarti B-nya itu adalah 1/2. Ya kan? Kolom 6 dibagi dengan kolom 5. Kalau kita lihat si rumusnya di sini. Yang paling bawah ya. Mana ini? Nah, ya, yang paling bawah. Yang ini nih. Ini kan tadi kita dapat dari kolom 6, ini kolom 5. Berarti yang kolom 6 tadi kita dapat 1, kolom 5-nya kita dapat 2, berarti B-nya adalah Nah, sekarang gimana kalau kita mau cari A-nya? Tadi disebutkan A itu akan sama dengan Y rata-rata dikurangi dengan X rata-rata dikali dengan nilai B-nya. Berarti Y rata-ratanya berapa? 2. X rata-ratanya? 1. B-nya tadi? Setengah. Berapa ini? 2 dikurangi setengah. Berarti 1,5 kan? Berarti persamaan kita itu kan seperti ini. BX ditambah dengan A. Ya ini berarti setengah X ditambah 1,5. Ini adalah hasil regresi kita. Kayak gitu ya. Kalau kalian mau menghitung regresi. Jadi sebenarnya regresi itu bagian yang paling sederhana dari regresi dan interpolasi. Semuanya bisa diselesaikan. Meskipun kalau kalian mau bikin pakai komputer juga bisa sih ya. Oke. Ada yang ditanyain nggak sampai di sini regresi? Jadi kalau kalian ngitung regresi pakai ini aja ya. Pakai si tabel ini untuk mempermudah perhitungan kalian. Karena sebenarnya ya cuman itu aja yang kita butuhkan, si pembagian kolom 6 dengan kolom 5 untuk mendapatkan B. Nilai A-nya kalian bisa dapatkan dari X rata-rata dan Y rata-rata dimasukkan ke rumusnya. Jadi regresi jangan dipusingin lah ya. Oke, ada pertanyaan dari online maupun dari sini? Iya, yang di bawahnya itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya yang rumus di atas juga lebih prone ke error pembulatan ya. Kalau dari sini di atas ini kita sudah diberikan bahwa expression ini dia agak rentan terhadap prone of error. Jadi di pembulatan error. Meskipun sebenarnya nggak terlalu besar ya kalau datanya kecil.
Jadi lebih enak kalau pakai yang ini. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk yang interpolasi? Nah, kalau nggak ada, kita akan lihat yang interpolasi ya. Apa tadi regresi udah. Kita lihat yang interpolasi terlebih dahulu. Kita mulai dari yang linear. Nah, yang linear itu sama seperti kita nyari garis lurus antara dua titik. Sebenarnya. Intinya gini, kalau saya punya linear interpolation, saya kan punya gambar kurang lebih seperti ini ya. Ada titik 1, ada titik 2, ada titik 3. Oh, sebentar. Mungkin saya pakai gambar yang atau gimana ya? Ini kok nggak enak di sini. Ntar saya pindah ke papan tulis digital aja. Oke, anggaplah saya pakai titik yang tadi ya. 01, jadi misalnya 01 di sini, 13 di atas sini, dan 22 di sini. Nah, saya ingin ketiga titik ini saya sambungkan dengan garis-garis persamaan. Sehingga nanti saya bisa mencari nilai antaranya itu seperti apa. Jadi misalnya ini saya sebut titik 1, 2, dan 3 ya, biar gampang. Titik 1, titik 2, titik 3. Nah, tujuan interpolasi itu adalah kalau saya punya titik data di luar ketiga titik ini, tetapi masih dalam rentang antara titik yang pertama dengan titik ketiga, jadi nggak boleh keluar ya. Misalnya ini kan 0, 1, dan 2. X-nya itu harus di antara 0, 1, dan 2. Nggak boleh 3, nggak boleh minus 1. Itu dari luar. Itu kalau seperti itu kita sebut sebagai ekstrapolasi. Metodenya beda lagi. Ini kita interpolasi berarti di antara data ini aja. Nah, katakanlah saya punya 1,5. X sama dengan 1,5. Berapa sih nilainya? Y-nya? Kalau kita punya 1,5. Nah, kalau linear, kita akan mengasumsikan di antara titik-titik ini kita sambungkan dengan garis lurus. Jadi, seperti ini kurang lebih gambarannya. Aduh, ini gambarnya nggak enak banget. Sorry. Tiba-tiba nggak jadi nggak presisi gini. Nah, saya gambar dengan garis satu putus saja. Jadi saya sambungkan antara titik 1 dan titik 2 dengan garis lurus, titik 2 dan titik 3 juga dengan garis lurus. Nah, sekarang titik 1, titik 2, titik 3 kan saya tahu XY-nya ya. Nah, coba ingat-ingat lagi dulu waktu SMA, kalau saya punya 2 titik XY, terus saya pengen bikin persamaan garis lurusnya, gimana caranya? Ada yang ingat ya? Kita kan pakai persamaan yang ini ya. Y itu akan sama dengan, kita akan punya AX plus B tadi ya. Jadi kalau saya tidak salah, ini adalah rumusnya. Saya juga agak lupa. Nah, yang ini. Ini adalah Y1 ditambah dengan, di sini adalah Y dikurangi, Y2 dikurangi Y1, bagi dengan X2 dikurangi X1, dikali dengan X dikurangi X1. Ini adalah rumus kalau kita pengen bikin
garis di antara 1 dan 2. Nilai X dan Y itu nanti yang akan kita mau cari. Tapi itu adalah menjadi rumus untuk kita melakukan interpolasi. Nah, kalau kita mau menggunakan interpolasi linear, kalian harus tahu dulu titik yang mau kita cari, si X-nya itu ada di titik antara data yang mana. Contoh, kalau saya mau, ini kan X-nya 1, ini 0 ya. Ini 1, ini 2. Kalau saya mau cari tahu X sama dengan setengah, Y-nya sama dengan berapa? Saya harus mencari menggunakan rumus interpolasi yang ada di atas. Tapi kalian bisa lihat di rumus interpolasi yang linear itu, saya butuh 2 titik. X1, Y1, dan X2, Y2. Pertanyaannya saya ambil dari mana X1, Y1, dan X2, Y2-nya? Kalau kita lihat dari ini, kalian harus tahu setengah itu di antara titik data yang mana? Dari semua data yang kita ada. Di antara mana? Yang titik 1 dan titik 2 ya. Dari 3 data ini. Berarti di antara X sama dengan 0, di antara X sama dengan 1. Ya sudah, X2 kita gunakan yang 1, X1-nya kita gunakan yang 0. Y2 kita kasih yang di atas itu 3, yang di sini 1. Jadi kita bisa langsung hitung dengan menggunakan interpolasi ini. Jadi misalnya ya, X setengah. Saya akan hitung di sini, Y-nya berapa? Berarti Y-nya, Y1-nya adalah 1, yang ini ya. Ditambah dengan yang di atas adalah Y2, 1, dikurangi dengan 3, karena yang di sini 3 ya tadi, titik data yang kita samakan tadi. Di bawahnya adalah X2 adalah 1, dikurangi dengan 0, yang ini ya. Kemudian kita kalikan dengan X. X kita berapa? Setengah, yang mau kita cari ya. Dikurangi dengan 0. Ya sudah, kita tinggal jumlahkan. Ini 1, yang di atas jadi berapa? Minus 2, dikali dengan setengah, dibagi dengan 1. Berapa jadinya? Minus 2 kali setengah. Ini benar nggak ya? Saya hitungnya salah kayaknya. Nggak. Karena kok dapatnya jadi 0. Harusnya nggak 0. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah. Y2, X2, X2-nya 1, X1-nya 0. Oh ini saya kebalik nih. Harusnya bukan ini 3, 1. Kebalik. Ini bukan minus, minus 2. Ini berapa total nilainya? 2 ya. Ya sudah, berarti untuk X setengah, Y itu akan sama dengan 2. Nah, lain cerita kalau misalnya saya mau mencari katakanlah sekarang kita Oke, saya mau cari kalau X-nya 1,5. Mana sini? Satu setengah. 1,5 itu di antara titik data yang mana? 2 sama 3. Berarti di antara X-nya 2 dan X-nya 1. Berarti saya bisa bilang X1-nya adalah 1, X2-nya 2, Y2-nya adalah 2, dan Y1-nya adalah ya. Berarti ya sudah saya masukkan ke samaan tadi lagi. Y1 adalah 3, ditambah yang di atas Y2-nya 2 dikurangi dengan 3. Bawahnya adalah X2-nya 2 dikurangi dengan 1. Dikali 1,5 dikurangi dengan
1. Nah, berarti ini kita dapat 3, yang di atas jadi -1, yang di bawah jadi 1, yang ini jadi setengah. Jadi hasilnya? Berapa ini? 2,5. Ya sudah, kita akan dapatkan Y-nya adalah 2,5. Ya linear cuma seperti itu aja. Yang penting dari linear interpolation adalah kalian tahu sih yang mau dicari ini ada di antara mana titik datanya. Nah mungkin nanti pada saat kalau kita mau menerapkan ke komputer, proses itu yang susah. Gimana caranya? Ini ada nilai X yang mau dicari. Nilai X yang mau dicari ini di antara mana? Supaya saya bisa ngambil dua nilai data yang sudah kita ketahui yang pas mengapit si titik yang mau kita cari. Karena kita butuh persamaan linearnya. Itu untuk yang interpolasi linear. Ada pertanyaan? Ada? Saya paham semuanya? Yang di online ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan tolong langsung ngomong ya. Saya jadi nggak bisa ngelihat juga soalnya. Oke. Nggak ada, kita coba lanjut ke ini selanjutnya ya. Newton dulu deh, yang apa-apa. Newton polinomial. Kalau Newton polinomial, ini caranya berbeda. Jadi, Newton polinomial itu kita akan membuat garis polinomial yang persis melewati semua titik. Jadi kita akan bikin si garis polinomialnya itu seperti apa. Nah, rumusnya itu intinya gini, kalau saya punya n titik, berapapun titiknya, saya bisa dekati dengan uh, ini. Ini adalah persamaan polinomial orde ke n. Jadi kalau kita punya 3 titik, nanti kita akan punya persamaan kurva polinomial kubik, persamaan kubik. Jadi yang paling gedenya adalah x pangkat 3. Kalau saya punya 2 titik, ya berarti saya akan bikin persamaan kuadrat. Kalau saya punya 4 titik, ya paling banyak x pangkat 4 dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan titik-titik itu uh, untuk nanti kita menginterpolasi, oh di titik yang kita mau tahu itu mana, tinggal kita masukkan ke persamaan yang polinomial yang sudah kita dapat. Nah, masalahnya adalah mana kita mencari si koefisien-koefisien A, B, C, dan seterusnya, atau di sini A0, A1, dan seterusnya. Jadi, kan setiap polinom itu punya koefisien ya, misalnya x kuadrat, berarti koefisiennya 1. Kalau 2x pangkat 3, koefisiennya berarti 2. Nah, kita mau cari itunya supaya kita bisa punya persamaan yang utuh. Nah, untuk polinomial, ini sekali lagi sebenarnya lebih enak kalau kalian pakai tuh. Karena kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai divided difference untuk membuat ini ya. Ini gini. Kalian bikin tabel seperti yang terlihat di sini. Ada x-nya dulu, y-nya dulu, kemudian kita hitung penjumlahan antara x1 dan x0. x2 dan x1, x2 dan x3 dan nah nanti kalau kita udah dapat yang di sini, kita jumlahkan lagi yang di sini. Ini x1 x1 x0 ini dengan x1 dijadikan 1. Ini dibagi dengan ini ada ininya. Mungkin saya agak kesusahan kalau mau menjelaskan divided difference kalau nggak pakai cara ya. Ini sebenarnya paling enak kalau kita pakai komputer. Tapi kalau kalian harus hitung tangan ya sudah. Coba dari sini deh.
Anggaplah kita pakai titik data yang tadi lagi ya. Jadi saya punya X dan Y. Tadi titik datanya 01, 13, kemudian 2 dan 2 ya. Jadi saya akan melakukan divided difference dengan cara seperti ini. Pertama, rumusnya adalah gini ya. F itu kalau antara XI dengan X0 itu akan sama dengan si XI dikurangi X0 ya kalau nggak salah. Y ya. Balik saya. Mana ini? Ini Y, XI kurangi X0. Nah, sekarang saya mau menyatukan terlebih dahulu ini mana kursor saya. Yang ini. Ini saya kasih nomor 1, 2, 3 deh. Ya. Saya mau menggabungkan 2 dan 1 dulu. Jadi I-nya adalah 2, 0-nya adalah 1. Berarti kalau saya masukkan kan sebenarnya yang di atasnya 3 dikurangi 1 dibagi dengan 1. Hasilnya? 3 dikurangi 1 dibagi dengan 1 dikurangi 0. Kalau kita lihat di sini. 2. Saya tulis di sini ya. Sebenarnya harusnya ke atasnya, tapi nggak apa-apa. Biarin aja biar gampang di sini. Sekarang antara yang titik 2 dengan titik 3. Berarti 2 dikurangi 3 dibagi dengan 2 kurangi 1. Minus 1. Ya kan? 2 dikurangi 3 minus 1 dibagi dengan 2 kurangi 1, 1. Berarti minus 1. Nah, sekarang yang 2 ini harus kita gabungkan. Caranya adalah dengan kita mengurangi, ini kan kita dapat F-nya ya. Fx. Yang pertama. Selanjutnya saya harus menggabungkan yang ini. Jadi 2 dikurangi minus 1, jadi rumusnya adalah 2 dikurangi minus 1 dibagi dengan X-nya. X-nya adalah 2 dikurangi 0. Kenapa? Karena kan kita mau menggabungkan antara X3 dengan X1 sebagai itu. Jadi kita lihat ekstrimnya. Mana yang paling ujungnya. Berarti di sini saya dapatkan adalah berapa? 2 dikurangi minus 1 dibagi 2 dikurangi 0. Hah? 1 lah. Iya, 3/2, sorry. 1,5 ya. Ini F2X. Ya sudah. Gak ada lagi kan yang bisa kita sambungkan kan? Udah tinggal satu angka, ya sudah. Ini adalah kita terima sebagai hasil. Sekarang kalau kita lihat, persamaannya itu kan seperti ini ya. Fx sama dengan A0 plus A1 ditambah X dikali X min 0 dan segala macam. Kita itu berarti kalau 3 titik, itu berarti kita memiliki persamaan kubik ya. Nah, yang kayak gini. Jadi kita masukkan A0, A1, A2-nya ke dalam persamaan. Karena kita punya tiga titik, maka kita akan dapat, ya mohon maaf tadi, harusnya kalau kita punya 3 titik, maka persamaannya adalah persamaan order 2. Jadi kita langsung sampai sini nih. Kita masukkan ke yang bagian ini nih. A0 plus A1 X min X0 ditambah dengan A2 kali X min X0 dikali X min X1. Berarti, oh sorry. Kok saya ke sini? Y itu akan sama dengan A0 ditambah dengan A1 dikali X min X0 ditambah dengan A2 dikali dengan X min X0 kali dengan X min X1. Ini adalah persamaannya ya. Saya pastikan dulu. Ya benar.
Nah, sekarang kalian masukkan angkanya. Sekarang pertanyaannya yang mana A0, A1, A2 kan? Itu kalian ambil dari yang paling atas. Ini adalah A0, A1, A2-nya. Nah, ambil yang paling atas di situ. Itu adalah A0, A1, A2. Secara berurutan. Jadi kalau kita mau masukkan ke rumusnya akan menjadi 1 ditambah A1-nya 2 dikali dengan X dikurangi X0 berapa? 0. Ditambah dengan A2-nya 1,5. Kemudian X dikurangi 0 dikali dengan X dikurangi 1. Berarti ini kalau kita jumlahkan 1 ditambah 2X. Sorry. 2X ini X kali X min 1 X kuadrat min X. Berarti 1,5 X kuadrat min 1,5 X. Jadi persamaan polinomial kita adalah 1,5 X pangkat 3 ditambah setengah X tambah 1. Ya sudah, ini adalah persamaan polinomialnya. Kalau tadi kita mau nanya, oh kalau X sama dengan setengah, berapa sih Y-nya? Masukin X-nya ke sini. Jadi kalau setengah kuadrat, 1,25 kali 1/4-nya dari 1,5. Setengahnya itu 75, 37 ya, 38. Berarti di sini 0,38, di sini 0,25, di sini 1. Jadi totalnya kita punya ini 3, 6, 1,63. Kalau punya setengah. Tadi kita pakai linear, ada ingat nggak berapa? Kita dapat 1,5 bukan? 1,5 ya. Nah ini kita dapat sedikit di atas itu, jadi 1 ini. Karena kita membuatnya jadi suatu apa? Parabolik ya, dari titik 0 ke titik 1. Jadi sekarang kurva kita bukan lagi kayak tadi, tapi ya, mana sih? Oh ini. Jadi bentuknya jadi gini nih, bukan garis lagi. Kalau kita bicara Newton polinomial, paling gampang ya. Kalau 3 memang masih enak, kalau udah banyak sebenarnya nanti repotnya kita di divided difference-nya. Sama membuat ini akhirnya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Bisa-bisa kita lakukan untuk itu. Ya udah, itu adalah cara kita untuk melakukan Newton polynomial interpolation. Pentingnya adalah ingat kalian butuh tabel divided difference itu untuk menghitung koefisien-koefisien ABC-nya. Nah, pakainya yang atas ya, hasilnya selalu yang di atas. Ini adalah contohnya kalau kita bicara di slide kuliah. Saya nggak tahu slide yang di Binus Mayang ini bukan, kayaknya bukan ya. Nah ini sebenarnya disusun mendatar ya hasilnya. Tetap aja kalian akan dapatkan yang paling atas ini adalah koefisien-koefisien hasilnya. Jadi kita nggak lihat yang lain lagi, kita hanya melihat yang di atas. Ini sebenarnya ditambah ke bawah ya. Jadi ini misalnya yang titik 0 dan titik 1 itu dijumlahkan jadi ini. Titik 1 dan titik 2 dijumlahkan jadi yang 10. Titik 2 dan titik 3 jadi yang 5. Dan itu adalah cara kita menjumlahkan di tabel ini. Jadi sebenarnya kalian boleh beda-beda sih ya cara menuliskannya gimana. Tapi ingat yang paling atas dari setiap kolom itu yang menjadi ini kalian. Apa namanya? Menjadi koefisien dari polinomial kalian. Sisanya itu kita gunakan untuk menghitung. Nah ini ya contoh menghitungnya. Perhitungannya jadi kubik. Oke. Nah ini contohnya bagaimana kita punya titik-titik yang ada berapa? 7 ya, 7 titik. Nanti dia akan menjadi persamaan 4.
Nah, kalau kita mau cari titik datanya di mana, ya tinggal masukkan persamaan X-nya yang ini ke dalam persamaan yang sudah kita. Oke, itu untuk interpolasi Newton polinomial. Sepertinya? Nah, mungkin yang di divided difference itu selalu saya ingatkan ini ya. Pembaginya harus selalu X yang paling besar dengan yang paling kecil dari kelompok. Contoh, antara ini mana yang paling besar, paling kecil? X paling besar, X paling kecil. Maksudnya dalam urutan ya. Bukan tapi urutan. Kan yang 2 dengan yang 1, berarti 2 dengan 1. Yang ini 3 dengan 1. Nah, yang ini kan melibatkan 3, 2, dan 1 ya. Jadi pembaginya itu X yang paling X3 dikurangi dengan yang X1. Jadi ini nggak dipakai nih. Nanti kalau kita punya ada 4, berarti kan ada yang kedua di sini ya. Berarti pembaginya adalah X4 dengan X2. Nanti penjumlahan terakhirnya itu berarti X4 dikurangi dengan X1. Meskipun Y-nya itu yang dari sini kita dapat ya. Dua yang berdekatan itu Y-nya dijumlahkan, tapi pembaginya adalah X yang paling jauh dari si piramidanya. Saya nggak ini? Atau masih bingung nggak untuk yang divided difference? Coret-coretannya agak banyak ya. Oke, ada pertanyaan? Ada. Nah, kalau nggak ada, kita akan masuk ke bagian yang paling sulit dari interpolasi, yaitu cubic spline. Ini sebenarnya mungkin agak mustahil kita hitung secara tangan ya. Mungkin maksudnya di level kita untuk hitung secara tangan itu akan sia-sia karena repotnya. Oke, cubic spline. Cubic berarti kenapa disebut cubic? Karena kita akan menggunakan persamaan polinomial order 3, yaitu yang ada x pangkat 3-nya. Nah, sebenarnya cara kerja si cubic spline ini itu mirip dengan cara kerja si linear interpolation. Miripnya kenapa? Karena gini, kita itu akan membuat persamaan yang berbeda antar titik. Jadi kalau kita gambarkan, saya hapus lagi ya. Nah, anggaplah saya punya persamaan yang tadi ya. Titiknya itu yang tadi 0, 3, dan 2. Nah, kalau linear interpolation, tadi kan kita menghubungkan antar titiknya dengan garis lurus ya. Sekarang kita hubungkan dengan persamaan polinomial order 3. Jadi ada kurva di antara 1 dan 2, dan ada kurva di antara 2 dan 3. Kurvanya harus order 3, polinomial order 3. Nah, tapi selain itu ada syarat lagi. Kalau mau menghubungkan antara kurva, bikin kurvanya gini. Di setiap titik yang menjadi penggabungan antara dua kurva, itu gradiennya harus sama. Dengan kata lain kemiringannya sama. Supaya dia bisa kayak kelihatan nyambung. Padahal itu adalah dua kurva yang berbeda. Itu yang kita gunakan dengan cubic spline. Jadi kalau kita mau gambarkan mungkin gini. Nah, misalnya di sini ya, saya punya persamaan pangkat 3 yang mungkin bentuknya gini. Nah, di sini, di titik 2 itu kalian lihat ada kemiringannya ke arah atas ya. Berarti yang antara 2 3 harus ngelanjutin, tapi habis itu kita bisa bikin kurva baru lagi. Nah,
Nanti kalau kita mau menghitung katakanlah kayak tadi ya, X di antara 1 dan 2 dan atau 2 dan 3, kita akan menggunakan persamaan kurva di antara kedua titik itu aja. Jadi sama kayak linear interpolation, kalian harus tahu dulu titik data yang mau kita ambil, apa yang mau kita hitung itu di antara ambil persamaan kurvanya. Nah, untuk menghitung persamaan kurvanya inilah yang agak repot. Jadi kita akan menggunakan rumus yang di bawah itu. Jadi kalau kita punya cubic spline yang datanya istilahnya nilai X-nya itu evenly spaced, jadi nggak loncat-loncat. Kayak tadi ya, kita kan 0, 1, 2, berarti kan jarak antar X-nya sama ya. Tapi kalau kita punya X-nya misalnya 0, 1, 4, 7. Nah, itu nggak bisa kita gunakan dengan yang rumus yang di bawah. Nah, intinya sebenarnya sama aja. Kita akan menggunakan titik yang ada untuk kita bisa mengenerate n-1 equation. Untuk kita bisa dapatkan spline-nya. Jadi nanti hanya itu adalah intervalnya berapa. Kemudian ya kalian bisa tambahkan dari sini. K itu nanti kita bisa dapatkan dari yang lain. Mungkin ini contohnya ya. Jadi kita punya pada data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 titik. Ada 5 titik. Kemudian kalau kita lihat nilai X-nya itu adalah space. Jarak antar X-nya sama kan? 1. Oke, kita bisa pakai yang tadi. Nah, dari rumus yang ini tadi, yang ini kita isi dengan setiap data yang ada. Jadi misalnya yang pertama, itu kan K1 ya. Nah ini, sorry. Oke, sorry. Nah ini yang I sama dengan 1. Nah, I sama dengan 1 itu maksudnya adalah data ke-1. Data ke-1 itu K-1-nya adalah K0. Nggak ada, berarti kita nolkan. Itu kenapa keluar 0. Jadi kita tinggal 4K1 tambah K2. Nah, datanya adalah YI-1, YI, dan YI plus 1. Berarti kalau YI-1 kan 0 ya, nggak ada datanya. Benar? Kalau YI-nya berapa? Oh sorry, ini berarti, ini kayaknya datanya salah ya. Saya pakainya ini berarti, ya benar. YI-1-nya 0, I-nya itu 2, berarti yang di sini. Oh sorry, ini berarti dari data yang awalnya ya. Berarti dari data awal itu adalah data 1, data 2, data 3. Jadi kita ngambil per 3 data. Yang ini, I sama dengan 1 itu kita ngambil 3 data yang pertama. Yang tengah-tengah kita jadikan I minus 1 yang ini. Saya pakai pointer. Minus 1 yang ini, plus 1 yang ini. Berarti kalau kita lihat di sini kan Y minus 1. 0. Benar? 2Y1. 2 kali 1. Yang ini. Kemudian yang Y plus 1-nya adalah 0. Jadi kita dapatkan seperti ini. 4K plus K2 sama dengan minus 12. Kemudian kita dapatkan yang ini. K1, K2, K3. Ini K0 pasti 0. Dan K4 sama dengan 0. Ini kenapa dia 0 itu aturan dari natural cubic spline ya. Jadi yang awal sama yang akhir K-nya pasti selalu 0. Oke. Nah, kemudian ini yang sama dengan 2. K1, 4K2, K3. Berarti kita ambil titik yang ini. 2, 3, sama 4. I minus 1-nya ada 1. 2YI-nya dikalikan dengan 0. YI plus 1-nya adalah 1. Jadi kita dapat 12. Nah, yang terakhir adalah 3 data terakhir. 3, 4, dan 5. Masukkan.
Yang 3 0, sini 1, dan ini jadi 12. Jadi sekarang kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Benar? Dan kalau seperti itu, ya tinggal pakai apa? Sistem persamaan linear kan? Jadi sebenarnya yang ini, saya bisa tuliskan ulang menjadi sistem persamaan linear. Ini ya. Jadi saya punya 4K1 ditambah K2 sama dengan minus 12. Kemudian K1 ditambah 4K2 ditambah K3 sama dengan 12. Kemudian K2 tambah 4K3 sama dengan minus 12. Nah udah, ini kan persamaan linear kan ya? Berarti kalian bisa selesaikan dengan sistem persamaan linear untuk mendapatkan berapa K1, K2, K3. Tinggal masalahnya kalian mau pakai yang mana? Gauss elimination kah? Gauss Jordan elimination kah? Composition kah? Atau Gauss Seidel. Jadi kalau cubic spline kayak gitu, tapi nanti kita harus menyelesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear. Ini yang paling nggak enak di antara semua interpolasi sebenarnya. Makanya hasilnya bisa seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau kita pakai yang 3 data tadi, berarti kita cuma bisa dapat satu persamaan ya. K0, K1 sama K2. Udah, nggak bisa apa-apa lagi. Di mana K0 dan K2-nya 0, berarti kita tinggal cari K1. Dan kalau sudah, ya sudah kita masukkan ke persamaan ininya ya. Saya agak lupa persamaan kubiknya itu nanti dimasukin ke K0, K1, K2-nya. Oh ini, menggunakan rumus yang di sini. Oke. Ya sudah, itu adalah cara kita melakukan interpolasi kubik. Ada pertanyaan? Iyalah. Sampai interpolasi regresi kan? Ya pasti masuk lah yang begini-beginian. Hah? Belum diajarin? Yang interpolasi? Ya kan waktu kita masuk materi interpolasi itu harusnya 1 minggu kita GSLC ya. Ya setelah GSLC itu diajarin apa? Ya kan yang 1 minggu itu kan GSLC ya. Minggu berapa kita GSLC? 4 ya. Minggu 4. Itu minggu 5-nya kan kalau nggak salah kita harusnya masih interpolasi regresi. Harusnya Pak Haris masuk kan? Kalau yang di kelas saya memang nggak masuk ya. Waktu itu saya masih sakit, jadi baru akan saya bahas nanti hari Senin sama Selasa depan. Kalian nggak diajarin? Yang sebelum-sebelumnya Newton polinomial sama linear dan ininya? Ada pertemuan dengan Pak Haris untuk membahas regresi? Ada. Berarti yang nggak dibahas cuman yang kubik. Oke. Nah kalau cubic spline yang nggak dibahas agak sulit juga sih ya. Cubic spline itu kayak gini. Kalian pakai kalau jarak antar apa istilahnya rata sama itu enak pakai cubic spline. Tapi kalau enggak ya pakai yang lain. Nah, ini mungkin gambaran dari titik tadi ya, yang 01, 01, 01 itu digambarkan sebagai kurva gabungan kurva polinomial. Ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 polinomial.
Nah ini kalau kita bisa sebenarnya menggunakan matrik ya, tapi saya nggak sarankan kalian pakai matrik, lebih enak pakai yang cara tadi deh. Tapi kalau seperti ini, jumlah data itu harus ganjil ya. Kalau genap nggak bisa. Karena kan kita selalu gerak per 3 ya. Kalau genap kan nggak bisa per 3 kan? Hilang ya. Jadi misalnya kita punya 4. Oh bisa sih, cuman 2 kali habis itu hilang ya. Kalau kita punya 5 kan ini kita gerak 3 kali ya. Kalau nggak salah saya memang kita itu harusnya enaknya kita pakai ganjil. Tapi kalau nggak ganjil juga nggak apa-apa, bisa sih. Yang penting gerak 3 data. Selama jarak X-nya itu sama. Kalau jarak X-nya nggak sama, jangan pakai yang slide. Jadi kita gerak 3, hitung, gerak 3, hitung. Syaratnya gampang ya. K yang pertama sama K yang paling terakhir itu pasti 0. Tinggal sisanya yang di tengah-tengahnya itu kita hitung berapa K-nya. Ini kan mulai dari K0 sampai K4 ya. K0 sama K4-nya itu pasti 0. Jadi K itu apa? Titik-titik gabungannya. Nah, gabungnya itu adalah K. Gradien di titik K-nya itu berapa? Itu sebenarnya yang kita mau hitung. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya iyalah, namanya scientific computing kan. Pasti harus ada soal codingan. Apalagi kan kalian nggak ada ujiannya kan online ya. Apa yang membatasi saya untuk nggak ngasih soal codingan? Kalau di kelas ya saya nggak mungkin kasih soal codingan. Tapi kalau di online, ya kenapa enggak? Pakai aja soal. Tanya sama Danzal. Danzal dulu kamu ada codingannya nggak? Semua harus dijawab pakai codingnya. Nah, ini mungkin codingannya sebenarnya lebih gampang ya kalau Cubic Spline. Kalian boleh pakai di Python itu udah punya ininya sendiri, library untuk Cubic Spline. Jadi nggak harus pakai yang rumus K ini. Kan lebih mudah. Tapi ya kalian harus tahu cara pakai Cubic Spline-nya kayak apa. Kalau nggak salah saya dari library SciPy. SciPy Linear Alg. Ya, itu ada yang untuk Cubic Spline. Ada fungsi namanya Cubic Spline. Kalian belum ya praktikumnya? Udah ya. Berarti yang setengah kelas 1 lagi yang belum. Ya kan udah kan ya? Di codingan kan saya udah kasih ya yang Cubic Spline seperti apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin kalau tidak ada lagi ya cubic spline interpolasi sama regresi sebenarnya cuma sampai sini aja ya. Kalian sebenarnya bisa nyoba-nyoba lagi untuk menghitungnya. Kalau perlu sebenarnya kalian pakai ini deh, buku teks. Itu kan ada soal-soal bisa dicoba untuk teksnya. Oke, kita sampai jam berapa, Danzo? Atau saya nggak ada batasan? Jam 4. Kalau jam 4 mungkin gini, saya mau ngejelasin soal yang sistem persamaan linear deh. Ada yang perlu saya ingatkan ke kalian berkali-kali ini karena saya melihat yang di kelas saya pada salah di bagian gini. Ini saya agak kurang serak dengan pemahaman kalian secara umum mengenai beda antara Gauss elimination dengan Gauss Jordan. Ini sering kali salah ya, meskipun sebenarnya secara proses dia sangat sederhana. Tapi ya bikin salahnya tuh bikin greget. Salahnya kalian kalau di sini mungkin secara hitungan hasil akhirnya nggak ada salah. Benar ya. Tapi secara proses salah.
itu menyebabkan dia nggak bisa dimasukkan ke dalam coding. Ini yang mau saya minta kalian pelajari ulang deh. Hafalkan ulang mengenai algoritmanya. Langkah yang sudah diterapkan elimination itu harus diikuti step by step. Kenapa? Karena kalau enggak, itu sebenarnya kita nggak bisa nanti masukin ke komputer. Ingat tujuan dari kuliah ini kan kalian bisa mengcoding soal-soal saintifik seperti ini. Ingat? Nah, Gauss elimination dan Gauss-Jordan elimination memang dua-duanya prinsipnya adalah eliminasi. Jadi kalau kita ingat dulu gimana caranya kita menyelesaikan sistem linear kan ada dua ya, mau pakai eliminasi atau mau pakai si. Nah, dua ini kita pakainya eliminasi. Dengan kata lain kita akan mengurangi, mengurangi, mengurangi. Oke? Yang jadi masalah adalah ini. Jadi mungkin kalau saya punya suatu matriks tambah lagi A33 ya. Ini sekarang dalam bentuk augmented ya. Nah, Gauss elimination itu kita berusaha untuk bikin matriknya jadi seperti ini. Misalnya di sini M1, M2, M3. Nah, ini yang kita sebut sebagai Gauss elimination. Nah, tolong lihat dulu antara bentuk awal matriks augmentasinya dengan bentuk akhir matriks augmentasinya. Karena ini penting. Kalian lihat, kita akan punya matriks segitiga atas ya sebagai hasil. Kemudian kalau kalian lihat diagonalnya itu bukan satu. Tapi apapun nilai yang ada. Setelah itu baru kita lakukan back substitution dari bawah. Jadi kita bisa ngitung bahwa X3 itu sama dengan M3 dibagi dengan B33. Dan seterusnya kita substitusikan ke persamaan atas, substitusikan lagi ke persamaan atas, kita dapat. Nah, banyak yang salah dari kalian itu pada saat melakukan eliminasi, setiap kali pivoting, ini dibagi dengan angka sehingga ini jadi satu. Nggak boleh. Ya, ini tugas kalian tuh banyak yang kayak gitu. Ini nggak boleh dibagi dengan elemen diagonalnya pada saat kita melakukan eliminasi. Jadi ini nggak boleh jadi semuanya satu. Biarkan apa adanya. Kalau memang kebetulan nilainya satu, ya biarkan. Tapi jangan sengaja dibikin jadi satu. Kita yang kesalahan di Gauss elimination. Kalau Gauss-Jordan, itu kita pengen bentuknya jadi seperti ini. Ini yang Gauss-Jordan. Nah, bentuk akhirnya beda ya antara eliminasi di Gauss dengan Gauss-Jordan. Kalau di Gauss-Jordan, kita akan mengeliminasi supaya saya dapat matrik identitas. Jadi dari matrik asli, saya ubah jadi matrik identitas sehingga saya langsung punya jawabannya kan. X1 sama dengan M1, X2 sama dengan M2, X3 sama dengan M3. Nah, konsep ini dipahami dulu, beda antara Gauss-Jordan dengan Gauss-Elin. Jangan sampai kebalik-balik. Mentang-mentang namanya sama-sama Gauss elimination, dibalik-balik. Ya, jangan. Jadi ada bedanya antara Gauss-Jordan dengan Gauss elimination. Ini bentuk akhirnya terlebih dahulu. Nah, yang Gauss elimination, itu kebanyakan salahnya adalah di pivotnya. Oke, saya akan coba jelaskan masalah pivoting. Bentar.
Saya coba buka materi. Oke, sekarang ini dulu deh. Saya kemarin banyak melihat kalian salah melakukan pivoting. Jadi pivoting itu ada yang kita harus lakukan, yaitu kita menghitung multiplier untuk kita lakukan eliminasi. Si multiplier elimination. Ingat, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk melakukan eliminasi baris. Suatu elemen matriks di baris tertentu, itu kita kurangi dengan multiplier dikalikan dengan elemen pas di atasnya. Atau di pivotnya yang ada di atasnya elemen tersebut. Jadi kalau saya punya elemen 21 berarti yang sama-sama kolom 1. Tapi pivotnya berapa? Ya kita habisin di situ. Ya, itu. Jadi dengan menggunakan persamaan-persamaan ini. Ada yang salah dibalik. Jadi yang pivotnya dikurangi dengan bawahnya, dikali dengan multiplier. Nah, kemudian multiplier itu rumusnya selalu seperti ini. Kolom ini gini, kalian harus memilih kolom yang sama dengan kolom diagonal di mungkin jelasnya gimana ya? Ini kan sama-sama I ya belakangnya. Itu berarti satu kolom. Nah, berarti sebenarnya kalian harus memilih kolom yang angkanya sama dengan angka baris. Jadi kalau kita pivotnya baris 1, maka yang harus kita nolkan adalah kolom 1. Kalau pivotnya baris 2, yang harus dinolkan adalah kolom 2. Tapi setelah dari pivot. Nggak boleh sebelum dari pivot. Oke? Nah, ini misalnya gini ya. Saya punya matriks seperti ini. Kemudian matriks baris satunya saya jadikan pivot. Kita nggak ngomong scale row pivoting ya. Nah, berarti yang ini di kolom 1 itu semua saya harus eliminasi. Dengan kata lain dinolkan. Itu kenapa kita sebut sebagai proses eliminasi. Ini yang A21 harus diubah jadi 0. Nah, gimana caranya? 1 harus diubah jadi 0. Arti saya harus menggunakan rumus pivoting yang atas untuk menghilangkan A21. Nah, kalau seperti itu, saya harus mencari elimination multiplier-nya dulu, atau si lambdanya. Nah, untuk baris 2, elimination multiplier-nya adalah si pivotnya, ya, si elemen diagonal pivotnya, yang ini, itu menjadi pembagi. Jadi yang ini dibagi dengan elemen diagonal pivot. Yang A31 juga dibagi dengan elemen diagonal pivotnya. Jadi saya punya keduanya seperti ini. Ya, selalu dibagi dengan elemen diagonal pivot untuk elimination multiplier-nya. Apa yang mau dihilangkan ya pasti kalian harus nyari kolom yang mau dieliminasi. Nah, selanjutnya berarti di baris 2 itu saya bisa gunakan rumus yang di atas. Misalnya yang ini ya. A22. Berarti A22 di sini berarti kita masukkan A22 di sini, A22. Lambdanya adalah kita dapatkan A21 dikurangi, ya benar, A22, atau yang ini deh. Misalnya A21 dulu ya. A21 sini. Ini A21 dikurangi A21 per A11 dikalikan dengan A11. Sekarang ini kan A11 dengan A11 saling meniadakan kan, jadi satu kan.
Berarti kita punya A21 dikurangi dengan A21. Makanya yang bagian ini jadi 0. Yang sisanya masukin aja. Yang berarti baris 2 itu berarti A22 dikurangi dengan A21 dibagi A11 dikalikan dengan A12. Berapapun nilainya. Dan seterusnya, termasuk yang B-nya juga ya. Yang salah itu kemarin ada banyak yang menentukan multipliernya salah. Jadi ingat multiplier itu sebenarnya pasti pembaginya adalah elemen diagonal pivotnya. Jadi kalau saya punya pivotnya di baris kedua, maka elemen diagonal sini yang akan menjadi pembagi multiplier. Berarti nanti yang di sini yang akan dihilangkan. Nah itu yang bermasalah ya. Oke, untuk Gauss elimination sebenarnya prosesnya cuma itu aja ya. Tolong perhatikan multipliernya itu seperti apa untuk melakukan eliminasi. Ingat prosesnya bahwa kita akan selalu menggunakan pivot itu paling atas ke yang bawah. Jadi kalian kayak mikirin, oh saya melakukan for loop. Saya lakukan looping. Looping dari baris 1 sampai 1 baris sebelum terakhir. Karena pivot itu di sana. Baris terakhir nggak pernah jadi pivot. Oke? Kalau kita bicara pivoting seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya matriks saya seperti ini, pivot itu saya cuma pilih 2 kali untuk baris 1 dan baris 2. Baris 3 nggak saya jadikan pivot. Jadi loop saya itu dari, anggaplah dari 0 ya, sampai N-1. N-nya nggak masuk. Baris akhirnya itu nggak masuk. Oke? Nah, yang jadi masalah itu banyak yang bermasalah di Gauss-Jordan elimination. Banyak kesalahannya. Ini. Pertama, kalau kita mau melakukan eliminasi Gauss-Jordan itu, kita jelaskan di sini. Oke, kalau saya bicara Gauss-Jordan, algoritmanya itu sebenarnya terdiri dari 2 fase. Fase pertama, itu kalian harus melakukan apa yang kita sebut sebagai forward elimination. Fase kedua, itu yang kita sebut sebagai back elimination. Nah, kalau Gauss elimination, dia fasenya juga ada 2. Pertama adalah forward elimination, dan yang kedua adalah back substitution. Tapi, forward elimination-nya Gauss-Jordan itu berbeda dengan forward elimination-nya Gauss elimination. Jadi gini, saya mendapatkan jawaban bahwa pada saat kalian menghitung Gauss-Jordan, itu kalian meneruskan dari Gauss elimination yang forward itunya. Itu salah. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Ada satu langkah yang berbeda di forward elimination-nya Gauss-Jordan. Yaitu, pada saat kita memilih pivot, kita harus membagi baris pivot itu dengan elemen diagonalnya. Nah, mungkin contohnya gini. Oke, kita ambil pivot baris 1. Ya. Pivot baris 1 berarti saya harus membagi nilai yang ada di situ semuanya ya, baris 1 diagonalnya. Elemen diagonal yang di baris 1 elemen diagonalnya berapa? Yang di posisi A11? 1. Berarti kalau saya bagi jadi 1 nilainya berapa? Semuanya jadi 1 ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini berarti baris satunya akan tetap jadi 1, 1, 1, 4. Habis itu kita lakukan eliminasi di baris 2. Berarti multipliernya adalah ini dibagi dengan elemen diagonalnya. Ya, berarti multipliernya adalah 1. Berarti kalau kita masukkan ke rumus adalah 1 ini dikurangi dengan multiplier dikalikan dengan di atas. 1 dikurangi 1 kali 1, berarti kan jadi 0 ya.
Yang ini dikurangi dengan yang ini dikalikan dengan multipliernya. Berarti ini saya kalikan dengan multiplier jadi 1 tetap. Jadi minus 1 dikurangi minus 1 jadi minus 2. Sekarang baris yang kolom ketiga. Minus 1 dikurangi 1 dikali dengan 1. Ya, sama aja lah ya. Kan sama. Sekarang ini. Minus 2 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan 4. Minus 6. Iya kan? Minus 2 dikurangi 1 dikalikan 4. Minus 2 minus 4 kan? Minus 6. Nah, yang sekarang yang terakhir. Berarti yang di sini lambdanya adalah berapa? Lihat kolom pertamanya yang harus kita eliminasi dibagi dengan diagonalnya. Berarti 2 kan? Berarti saya ini saya punya lambdanya 2. Berarti yang pertama kalau saya masukkan jadi 0. Nah, sekarang 8 dikurangi 2 dikalikan dengan 1. 6. Yang ini berarti sekarang 1 dikurangi 2 dikalikan dengan 1. Jadi min 1. Dan yang 19. 19 dikurangi 2 dikali 4. 2 kali 4? 8. 19 kurangi 8? 11. Ya sudah. 11. Nah, ini adalah hasil dari pivoting dan eliminasi baris 1. Sekarang, ini yang banyak salahnya ya. Saya akan ambil baris 2 sebagai pivot. Maka, pada saat seperti ini saya harus bagi lagi nih baris 2 ini dengan elemen diagonalnya. Sekarang elemen diagonalnya berapa? Di baris 2. Berarti yang di posisi A22. Diagonal. Diagonal itu yang ini nih. Min 2 kan? Tapi bagi semuanya dengan min 2. Jadi hasilnya gimana? Ini yang di atas tetap ya. 1, 1, 1, 4. Berarti baris 2-nya aja. 0, 1, 1. Yang ini? Min 3 atau berapa? 3. Nah, seperti ini ya. Dibagi. Yang bawahnya tetap. 0, 6, minus 1, 11. Jadi akan kita tetap sama seperti ini. Ini kemarin yang salah. Di pivot 2 tidak dibagi lagi menjadi dengan elemen diagonalnya. Nanti pada saat pivot 3 bagi lagi dengan elemen yang ini. Tapi nggak ada ya pivot 3. Tapi setelah ini kita bagi baris 3 dengan elemennya bawah. Barulah kita melakukan back substitution. Oke, ini kita lanjutkan lah ya. Berarti ini lambdanya berapa? Ingat, yang ini dibagi dengan pivotnya. Ya 6 kan, 6 bagi 1. Nah, berarti saya akan punya baris satunya tetap 1. Nah, ini yang benar ya. Ini yang kemarin banyak salah. Baris 1, kalau pivotnya 2, jangan diotak-atik. Jangan diotak-atik baris satunya. Kita hanya fokus di baris setelah baris pivot. Karena baris pivotnya baris 2, yang kita eliminasi hanyalah baris 3 dan seterusnya. Kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya cuma sampai baris 3. Nah, berarti yang dieliminasi adalah di baris ini saja. Ini tetap jadi 0, karena 0 dikurangi 6 kali 0 kan tetap 0 ya. Yang ini 6 dikurangi 6 kali 1 akan jadi 0. Terus yang ini minus 1 dikurangi 6 kali 1. Minus 7. Kan minus 1 dikurangi 6 kali 1. 6 kali 1, 7. Minus 1 minus 7, minus 1 minus 6, 7 kan? Yang 11. 11 dikurangi 4 dikali 6. 4 kali 6 berapa? 24. 11 kurangi 24? 13. Mana sih? Tandanya mana? Is. Sudah, kita akan dapatkan ini. Nah, sekarang baris 3 kita bagi dengan 7.
Ini benar 13, bukan 14 ya? Oke, mungkin saya yang salah atau gimana, tapi prinsipnya sama ya. Jadi yang baris atasnya ini, yang baris 1 nggak berubah ya. Ini sorry, ini 1, 1, 3, 0, 0, 1, minus 13/7 ya. Ini adalah hasil dari forward elimination. Ya. Hah? Hah? Ini kan 11 dikurangi 24 kan? Minus 13 ya, sorry. Ini berarti jadi plus 13 ya, 13/7. Nah, ya sudah, seperti ini. Ingat yang di sininya ini, jangan diapa-apain ya. Saya banyak menemukan kesalahan bahwa pada saat kalian melakukan pivoting kedua, yang di sini tadi, ini dihilangkan. Salah, jangan dihilangkan ini. Ini yang dihilangkan yang di bawahnya. Jadi biarkan pada saat forward elimination kita punya seperti ini. Kita masih punya upper triangle tapi dengan diagonalnya semuanya satu. Udah? Kalau seperti itu barulah kita melakukan back elimination. Back elimination pada dasarnya sama seperti forward elimination, tapi kita mulai dari baris paling bawah. Jadi seolah-olah gini. Ini adalah pivot, next-nya itu ke atas. Kalau tadi next-nya ke bawah. Jadi selalu kita sebenarnya mengeliminasi setelah next ininya. Dan kalau kita lakukan back elimination, kita kan milih pivotnya dari yang satu, dari paling bawah. Nah, yang dihilangkan adalah kolom yang sama dengan diagonal diagonal di baris pivotnya. Jadi kalau di sini kan diagonal pivotnya ada di di kolom 3. Ya. Yang dihilangkan adalah yang di kolom 1 dulu. Yang di sini dulu nih. Ini dihilangkan dulu, dieliminasi. Nanti pada saat pivot kedua baru kita hilangkan yang di sini sebagai yang. Nah, itu kesalahan yang paling banyak saya lihat. Jangan diulangi lagi. Ini termasuk angkatannya si Denzel nih. Salahnya juga di situ juga. Gauss elimination Gauss Jordan elimination pada saat pivot kedua di forward yang hilangin yang di atasnya. Jangan. Kenapa? Pikirkan secara gini, kalau kalian harus masukkan dia ke dalam looping, gimana caranya looping? Ini udah masuk iterasi kedua, kalian harus menghilangkan yang sebelum i-nya itu tadi. Bisa nggak? Ada kan kalau kita looping, kita kan selalu next-nya ya. Misalnya ya gambarannya gini. Kalau kita pakai yang forward elimination itu loopingnya itu adalah for loop-nya itu dari 0 sampai n-1. Kalau yang back itu dari n-1 ke 0. Jadi kebalik. Next-nya adalah berarti iterasinya kan pasti selalu berkurang ya kalau kita berkurang. Next-nya itu pasti kalau misalnya kita punya 3, next-nya adalah -2 dan -1. Kalau next 2, 1. Seterusnya. Jadi coba kalian bayangkan pada saat kalian menjalankan Gauss Jordan itu seolah-olah kalian berjalan dengan menggunakan for loop-nya komputer. Sehingga yang bagian baris 1 itu nggak akan dieliminasi pada saat kita melakukan forward elimination. Itu sih yang banyak banget yang salah di situ. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. 2 angkatan kesalahannya sama, saya bingung jadi gimana. Perasaan nggak pernah diajarin seperti itu. Saya jadi nggak tahu kalian dapatnya dari mana. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait ini. Saya merasa harus menitik beratkan masalah ini sih. Kesalahan prosedur. Karena prosedur Gauss Jordan sama algoritma Gauss elimination dan Gauss Jordan elimination supaya dia dengan menggunakan for loop. Ingat bahwa Gauss elimination tidak membagi baris pivot dengan diagonalnya. Itu dilakukan di Gauss Jordan. Jadi meskipun samanya sama-sama Gauss, jangan lupa deh. Membagi dengan elemen diagonal itu tujuannya kan supaya diagonal kita dapat 1 ya. Itu di Gauss Jordan. Karena Gauss Jordan itu tujuan akhirnya adalah kita punya matriks identitas. Tapi kalau Gauss elimination, tujuan akhirnya adalah kita punya matriks segitiga atas. Jadi jangan dibalik-balik untuk itunya.
Oke, ada pertanyaan? Kayaknya ada pertanyaan ya. Oh, oke. Pertanyaannya bagus. Gauss-Jordan elimination sudah dalam matrik identitas. Bukan echelon row reduction ya. Scale row pivoting. Sebenarnya kalau kita bicara scale row pivoting, berarti kita menyelipkan algoritma scale row pivoting pada saat kita melakukan forward elimination dari Gauss-Jordan. Ya. Jadi contohnya gini, saya tadi kan pilih pivot yang di atas dulu ya, yang di sini. Sorry. Nah, yang di sini. Di sini. Saya nggak bisa melihat. Oke. Nah, katakanlah saya punya pivot di sini, atau saya hilangkan dulu deh semuanya. Oke, saya punya pivot di sini. Harusnya kan baris satu yang menjadi pivot. Tapi kalau kita menggunakan scale row pivoting, tidak langsung kita terima bahwa baris satu ini sebagai pivot. Jadi kita harus menghitung dulu scale faktor dan relative size. Contohnya gini, scale faktor itu adalah nilai yang paling besar dalam. Jadi kalau kita lihat baris satu nilai paling besarnya berapa? 4. Baris 2 nilai paling besar, saya lupa. Scale faktor itu adalah nilai paling besar secara absolut. Jadi absolutkan semua, kemudian lihat yang paling besar. Baris 2 berarti berapa? Ini kan scale faktornya baris 1 itu 4. Yang baris 2 berapa nilai yang terbesarnya? Ingat dihilangkan absolutkan. Berarti nilai paling besarnya 2. Dua ya. Sekarang yang baris 3, nilai paling besarnya berapa? 19. Nah, kemudian kalian hitung di kolom 1, relative size-nya. Mana yang paling besar? Jadi, relative size itu adalah elemen yang di kolom 1 dibagi dengan scale faktornya. Berarti yang di 1 adalah 1/4. Yang di sini adalah berapa? Nah, yang di sini 2/19 ya. Anggaplah sekitar 1/9 lah ya. Nah, mana nilai yang paling besar? 1/4, setengah, 1/9. Setengah. Nah, karena kita lihat setengah itu kan baris kedua. Kalau kita menggunakan scale factor, berarti kita tukar posisi antara baris 2 dengan baris 1 saja. Jangan tukar yang lain. Jadi yang ini kita tukar posisinya. Cuman yang ini aja. Sekarang baris 2 menjadi pivot. Jadi kalau saya gambarkan mungkin matriksnya akan jadi seperti ini. Minus 1, minus 1, minus 2, 1, 1, 1, 4, 2, 8, 1, 19. Nah, gini. Sekarang ini jadi pivot, bagi dengan elemen diagonalnya, terus lakukan eliminasi di setelahnya. Jadi itu jawabannya terkait dengan penggunaan scaled row pivoting di Gauss-Jordan. Jadi scaled row itu bisa kita gunakan di Gauss-Jordan elimination maupun di Gauss elimination. Intinya pada saat kita melakukan pivoting, pilih pivot, tak langsung kita terima apa adanya. Jadi kita cek dulu di bawahnya ada yang lebih cocok atau enggak. Dan ini dilakukan setiap kali pivoting ya. Bukan hanya pada saat baris 1 jadi pivot, enggak. Tapi baris 2 jadi pivot, cek lagi. Baris 3 jadi pivot, cek lagi di bawahnya mana yang paling cocok. Jadi seperti itu. Gimana jawabannya? Tadi siapa yang nanya? Elijah, siapa ini?
Oke, gimana? Cukup nggak pertanyaannya? Cukup jelas? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait ini? Jadi sebenarnya nanti UTS pasti akan fokus pada dua hal itu. Sistem persamaan linear dan regresi dan informasi. Nggak banyak kok. Udah? Nggak ada pertanyaan lagi? Yaudah, intinya gini. Ah, pas ujian itu jadikan buku textbook itu sebagai sumber belajar kalian. Jangan cari dari yang tempat-tempat aneh. Sumber textbook dulu kalian ini kan baca. Kalau kalian nggak ngerti textbook, baru cari sumber pendukung. Tapi jadikan textbook utamanya. Jangan langsung nyari di internet. Kalian langsung terima apa adanya di sana. Karena internet belum tentu benar. Textbook dulu, baru kalian cross check dengan sumber lain yang mungkin lebih mudah. Jadi itu akan lebih mudah untuk kalian bisa belajar dan jawabannya dia juga nanti nggak error. Ingat sekali lagi bahwa kuliah kita bukan cuma ngitung ya, tapi bisa nggak kalian menerjemahkan cara menghitung itu ke kode komputer? Itu penting. Jadi makanya soalnya pasti melibatkan coding. Ya mau nggak mau, karena itu tujuan akhirnya kalian bisa ngode hal-hal seperti scientific computing seperti ini. Kalau nggak percaya, ini ya sistem persamaan linear sekarang dipakai sama ini temannya Denzel yang di kuliah riset metodologi. Mereka kan harus melakukan riset ya. Itu risetnya mau nggak mau mereka harus dipakai sistem persamaan linear untuk menghitung faktor konversi dari satuan apa ke satuan apa di IoT-nya. Ya kalau kalian nggak tahu gimana cara ngodingnya kan susah ya kalian melakukan konversi itu. Nah, masih banyak lagi lah contoh-contoh yang mungkin pasti nanti kalian dapatkan. Mungkin nanti di computational biologi kalian akan menggunakan kayak persamaan diferensial di scientific computing-nya. Jadi kalian bisa ngodingnya, itu yang paling penting. Ya kalau nggak ada lagi mungkin kita bisa berhenti di sini. Sudah jam 4 ya. Oke, intinya mungkin waktu kalian untuk nanya-nanya ke dosen itu cuman ada sampai tanggal 11 ya. Habis itu udah nggak boleh nanya-nanya ke dosen lagi karena udah masuk puasa ujian. Oke, jadi harus hati-hati. Kalau masih ada yang nggak ngerti ya nggak apa-apa. Mau ke saya juga nggak apa-apa meskipun bukan dari kelas saya ya. Besok aja. Saya toh ada di lantai 6 terus tiap hari biasanya. Oke, saya rasa sekian. Ini gimana Denzel? Mau ke MC lagi atau MC kemana lagi? Kalau tampaknya tidak ada lagi pertanyaan, sekarang kita akan melanjutkan ke sesi pengisian absensi. Mohon untuk para peserta untuk melengkapi absensi sebelum meninggalkan Zoom dan ruangan.
Link absennya sudah ada di chat box, bisa langsung diisi aja. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dani Eka atas pemaparan materinya dan teman-teman sekalian yang telah menjadi partisipan di Zoom pada hari ini. Jangan lupa besok kita akan mengadakan responsi dengan matkul data struktur mulai jam 10 pagi. Terima kasih. Udah kirim absen, boleh keluar dari Zoom.